Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelum kita memulai proses mediasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Ridwan. Saya di sini selaku mediator, sebagaimana yang telah Bapak Ibu pilih. Selanjutnya, bagi masing-masing pihak saya beri kesempatan untuk memperkenalkan dirinya. Silahkan dimulai dari Ibu Jihan. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadilah. Saya di sini sebagai pihak penggugat dan saya membawa pendamping sekaligus saksi. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Sadi dan saya di sini sebagai pendamping sekaligus saksi bagi pihak yang tergugat. Silahkan kepada Ibu tergugat bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizana. Saya sebagai tergugat. Baiklah, langsung saya jelaskan bahwasanya dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Di sini saya akan menjelaskan mediasi. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dimana kedua belah pihak saling berdialog, saling berunding untuk menemukan titik temu atau kesepakatan. Nah, saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi kali ini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena mediasi ini dijamin kerahasiaannya. Namun sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi tidak ditemukan untuk mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Iya, saya setuju. Baiklah, langsung saja kita masuk proses mediasinya. Untuk penjelasan, saya harap dari penjelasan pertama dari Ibu Jihan. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Mediator. Jadi begini, Ibu Wardah sampai saat ini masih terikat utang piutang dengan saya. Padahal di dalam perjanjiannya, Ibu Wardah ini akan melunasi hutang ini pada tanggal 15 Maret 2023. Tetapi sampai saat ini sudah saat jatuh tempo, Ibu Wardah belum juga untuk melunasi semua hutang-hutangnya dengan saya. Dan saya tidak mendapat kejelasan apapun dari Ibu Wardah. Baiklah, artinya Ibu Jihan ini sangat kecewa atas kejadian ini. Iya, saya sangat kecewa karena Ibu Wardah ini tidak memberikan keterangan apapun itu. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran hutang ini cepat dilakukan, betul begitu, Bu? Iya, betul Pak. Karena hutang ini terbilang nominal yang cukup besar. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Jihan, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Wardah untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Bu. Terus terang, saya sangat kecewa dengan ini. Apakah tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh, semisal dengan pergian? Hal ini lebih dewasa menurut saya dan tidak menjatuhkan martabat dari saya. Ibu Wardah jangan berdalih ya, karena saya sudah 3 kali mengirimkan surat somasi terhadap Ibu. Kalau memang Ibu Wardah sendiri ingin beretikat baik, seharusnya Ibu Wardah memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri seakan-akan tidak memiliki hutang apapun terhadap saya. Saya harap Ibu Jihan beserta Ibu Wardah juga tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain harus
mendengar agar kita dapat mengerti apa kemauan dari pihak masing-masing. Kalau itu tetap seperti ini, mediasi tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana apakah mau dilanjutkan atau tidak? Iya, maaf. Ya, baiklah, silahkan Ibu Wardah dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, Bu. Saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan masalah ini, namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan ujian ini. Dan menurut saya karena gugatan ini memang baik saya terkait. Oh, jadi usaha dari Ibu Wardah ini kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak ini saling menjaga nama baik. Benar Bu begitu? Baik, untuk selanjutnya saya ingin mendengar keterangan dari saksi Ibu Jihan. Untuk keterangan saksi, saya persilakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sekaligus saksi ingin menyatakan bahwa benar Ibu Jihan sudah menagih sebanyak 3 kali sebagaimana yang telah disebutkan, dan benar bahwa utang itu telah jatuh pada tempo. Setelah saya mendengar dari penjelasan pihak Ibu Jihan dan Ibu Wardah serta keterangan saksi, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal. Yang pertama, Ibu menginginkan adanya hubungan baik, betul Ibu? Betul, Pak. Yang kedua, Ibu-ibu ingin menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan, begitu kan yang Ibu maksud? Iya. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Jihan dan Ibu Wardah ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Jihan ini menganggap Ibu Wardah sebagai berutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya juga bahwa Ibu Wardah menganggap bahwa Ibu Jihan sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh tahu, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut ada berapa hari? Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, Ibu Wardah ini harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah melewati jatuh temponya. Baik. Jadi Ibu menginginkan agar hutang dari Ibu Wardah ini cepat melunasinya, betul Bu? Iya, benar, Pak. Baik. Mengenai penjelasan dari Ibu Jihan, apakah Ibu Wardah ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa dengan Ibu Jihan karena telah bergabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan cara yang berbeda. Dari penjelasan ibu-ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Jihan dan Ibu Wardah juga dapat dilanjutkan. Betul Bu? Iya, benar. Baiklah. Jika demikian, ada etikat antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan definisi permasalahan. Yang pertama, yang saya dapatkan ada 2 definisi permasalahan ini. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik dan hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Nah, dari kedua poin tersebut, apa yang ingin Ibu bahas terlebih dahulu? Yang jelas, yang saya inginkan ini, Ibu Wardah segera melunasi hutang-hutangnya karena sudah melewati jatuh temponya. Baik Ibu, selanjutnya dari Ibu Wardah, bagaimana menurut Ibu? Terus terang Pak, terus terang. Mengenai pelunasan hutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik. Bagaimana Ibu Jihan, apakah Ibu ada pertimbangan lain? Iya, boleh, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Jihan dan Ibu Wardah? Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju. Baik, kita akan masuk ke dalam pemecahan masalah.
Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya akan berikan kesempatan bagi ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengumumkan usulannya? Apakah Ibu Jihan atau Ibu Wardah? Saya dulu, Pak. Ya baik, kepada Ibu Jihan. Jadi gini Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Wardah ini sangat baik, sehingga saya percaya untuk memberikan pinjaman saya kepada Ibu Wardah dengan nominal yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Wardah ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini membuat saya menjadi sulit untuk menerimanya. Ya, untuk tanggapan dari Ibu Wardah. Dalam hal pelunasan utang piutang ini, pasti saya akan melunaskan pembayarannya. Tapi saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan, dan saya mohon harap pengertian. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari masing-masing pihak. Lalu apakah Ibu Wardah memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Jihan? Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian ini. Bagaimana Pak Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik, Ibu Jihan dan Ibu Wardah sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah ibu-ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Jihan tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan bisa membayar utang tersebut, dan saya berjanji saya tidak akan menjadi pihak Ibu Jihan. Baik, saya melihat Ibu Wardah ini beriktikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Jihan? Silakan Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak ingin mengingat hal seperti ini. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Wardah mengenai pelunasan utang piutang ini, saya mungkin tidak akan memperpanjang masalah ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat dari Ibu Wardah dan Ibu Jihan sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan yang kedua, yaitu tentang kewajiban pelunasan utang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Ibu Wardah? Mengenai pelunasan utang piutang ini, saya pasti akan melunasinya. Hanya saja seperti saya sampaikan sebelumnya, saya memohon kesabaran dari Ibu Jihan, karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depannya. Bagaimana Ibu Jihan dari Ibu Wardah sudah memberikan kepastian soal pembayaran utang. Apa Ibu ada tanggapan? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan, saya mau semua utang piutangnya sudah lunas. Oke, jadi begini, pihak Ibu Jihan ini membutuhkan kepastian dari Ibu Wardah. Apakah Ibu bisa menjamin bahwa semua utang Ibu pada 3 bulan ke depan bisa dilunaskan? Iya Pak. Jadi begini. Saya berhutang kepada Ibu Jihan ini untuk keperluan penambahan modal besar saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan, dan saya akan melunasi saat itu juga. Baik, menurut saya usulan dari Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Jihan atas usulan yang dari Ibu Wardah? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran utang piutang ini segera diselesaikan. Namun baiklah, tidak apa-apa.
Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang harus ditandatangani untuk diberikan ke Ketua Majelis Hakim. Tantangan Ibu. Tantangan Ibu. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada proses ini. Nantinya saya mohon maaf bila ada